Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 168 soal nomor 4, 5, dan 6. Soal nomor 1 hingga soal nomor 3 sudah pernah saya buat di video yang lain. Cek aja ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi berikut ini. Yang A, memiliki kemiringan negatif 1/3 dan melalui perpotongan sumbu Y di titik 0,4. Sebenarnya untuk menentukan persamaan garis lurus itu bisa menggunakan beberapa rumus ya. Nah, rumus yang paling sering digunakan itu dua macam ini, Dek. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Bedanya kalau yang di sebelah kiri ini untuk data yang diketahui kemiringannya atau M kecil ini ya, atau disebut gradien. Nah, rumus yang di sebelah kanan ini digunakan untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, tidak diketahui kemiringannya. Untuk soal A, di sini kan diketahui kemiringannya dan diketahui perpotongan di sumbu Y, yaitu di titik 0,4. Jadi, kita akan gunakan rumus yang sebelah kiri ini. Oke, langsung saja ya, seperti ini caranya. Di sini, nih sudah Kak Sari salin data yang diketahuinya ya. M-nya negatif 1/3, kemudian titik yang dilaluinya yaitu ini perpotongan dengan sumbu Y-nya di titik 0,4 sudah. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Dimana di sini sebagai X1 dan Y1-nya. Udah, tinggal kita masukkan. Karena ini Y saja, berarti ditulis Y dikurangi Y1-nya adalah 4 sama dengan M-nya negatif 1/3 dikali X kurangi X1. X1-nya adalah 0, kayak gitu. Kemudian tulis lagi Y kurangi 4 sama dengan negatif 1/3 dikali X kurangi 0. X dikurangi 0 itu apa? Tetap X ya. Bilangan berapapun, kalau dikurangi 0 nanti kan tetap bilangannya. Jadi X dikurangi 0 itu tetap X. Sehingga ini negatif 1/3 dikali X ya tetap negatif 1/3 X. Seperti ini. Terus kalau mau dirapikan boleh di sebelah kiri Y saja. Sebelah kanannya negatif 1/3 X. Nah, yang kita pindah ini deh. Negatif 4-nya taruh ke sini. Tandanya harus diganti. Kalau dia tadinya negatif, dipindah ke sini menjadi positif. Jadi gini, positif 4. Selesai. Jadi ini persamaan garis lurus untuk soal nomor 4A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4B. Nah, di 4B diketahui lagi kemiringannya yaitu negatif 4 dan melalui 1, negatif 2. Berarti kita gunakan rumus yang sama. Kita catat dulu datanya. Seperti ini. Oke, ya sekarang kita masukkan rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1-nya. Nah, sekarang karena ini Y saja ya ditulis Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 2. Kalau dia negatif, pakai kurung gini deh, negatif 2 ya. Terus sama dengan M-nya adalah negatif 4 dikali X kurangi X1. X1-nya adalah angka 1 gini. Oke, nah sekarang ini ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif langsung berubah menjadi sebuah tanda positif, menjadi Y tambah 2 gitu ya. Sama dengan ini, negatif 4 kali X adalah negatif 4X, negatif 4 dikali negatif 1 adalah positif 4. Kemudian sebelah kiri kita tinggalkan Y-nya saja, ini sama dengan negatif 4X plus 4-nya tetap, yang kita pindah ini positif 2, bawa ke sini deh, menjadi negatif 2. Nah, sehingga ini Y sama dengan negatif 4X. Nah, ada positif 4, ada negatif 2. Seperti 4 dikurangi 2. Positif 2 gitu ya. Selesai. Ini dia untuk persamaan garis lurus nomor 4B. Sip. Kita lanjutkan ke soal yang C. Nah, ini melalui dua titik ya, yaitu 1,6 dan 7,4. Berarti kita harus gunakan rumus yang di sebelah kanan ini. Bagaimana caranya? Langsung aja kita kerjakan. Seperti ini. Kita catat dulu titik yang dilaluinya. Terus ini kita kasih tanda. Sebelah sini X1 dan Y1. Yang sana adalah X2 dan Y2. Masukkan rumusnya. Gini ya rumusnya. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per
X2 kurangi X1. Tinggal dimasukkan aja. Karena ini Y saja, berarti ya tetap kita tulis Y gitu ya. Dikurangi Y1-nya angka 6 per Y2. Y2-nya angka 4 dikurangi lagi Y1 6. Pokoknya yang atas sama bawah sini pasti sama ya. Sama dengan ini X saja. Oke, dikurangi X1. X1-nya adalah angka 1 per X2-nya adalah 7 dikurangi X1 lagi adalah angka 1. Ini juga ya, atas bawah ini selalu sama. Udah, kalau kayak gini bisa kita hitung aja. Y dikurangi 6 tulis biasa per, nah ini 4 dikurangi 6 berapa Dek? Negatif 2. Sama dengan X kurangi 1-nya tetap per 7 dikurangi 1 6. Nah terus kita kali silang ya. Kali silang itu seperti ini, 6-nya dikali dengan Y kurangi 6, terus negatif 2-nya dikali dengan X kurangi 1. Nah nulisnya 6 kali Y min 6 gitu sama dengan ini min 2 kali X min 1. Baru dibuka kurungnya ya. 6 kali Y adalah 6Y, 6 kali negatif 6 adalah negatif 36. Sama dengan negatif 2 kali X adalah negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 1 adalah positif 2. Kalau udah gini hampir selesai nih. Nah ya, tinggal ini aja. Kita sisakan di sini 6Y. Ini sama dengan negatif 2X plus 2 tetap. Kita pindah negatif 36-nya bawa ke sini menjadi positif 36. Berarti 6Y sama dengan negatif 2X. Nah ini ada 2 ditambah 36, 38 ya. Sebenarnya seperti ini pun sudah persamaan garis lurus, sudah sebetulnya. Tetapi kalau mau dalam bentuk Y sama dengan, berarti kedua ruas ini sebaiknya kita bagi dengan, nah lihat angka di sini. Karena ini 6, berarti kita bagi dengan 6. Sekarang 6Y dibagi 6 adalah Y. Terus negatif 2X dibagi 6 adalah negatif 2 per 6 X, kayak gitu. Terus ditambah 38 dibagi 6 itu ya 38 per 6. Gini, mau dirapikan boleh. Yang di sini kan ada yang bisa disederhanakan ya. Ini juga nanti bisa ya. Negatif 2 per 6 itu kita bagi 2 menjadi negatif 1 per 3. Kalau ininya tetap ya. Y sama dengan negatif 1 per 3 X ditambah, ini mau disederhanakan sama-sama dibagi 2 boleh ya. Menjadi 19 per 3. Selesai. Ini dia persamaan garis lurus untuk soal yang nomor 4C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4D ya. 4D, nah mulai melalui negatif 2, negatif 1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan X kurangi 6. Kak Sari kasih tahu kata kuncinya ya. Garis yang sejajar itu memiliki kemiringan yang sama. Jadi dari kemiringan ini nanti kita akan tahu kemiringan garis yang melalui negatif 2, negatif 1. Gimana maksudnya? Seperti ini. Ini Kak Sari kasih catatan tambahan ya. Untuk dua garis yang sejajar, maka ketentuannya gini dek. Kemiringan garis yang pertama itu harus sama dengan kemiringan garis yang kedua. Sejajar itu biasanya disimbolkan dengan dua garis kayak gini. Ya, kemudian dua garis yang tegak lurus, ketentuannya gini. Kemiringan garis yang pertama kalau dikalikan dengan kemiringan garis yang kedua, hasilnya harus negatif 1. Tanda tegak lurus itu biasanya seperti ini. Ya, gitu. Oke, nah ini kita gunakan untuk menjawab soal yang D. Dan satu lagi, untuk menentukan gradien, kita punya persamaan umum itu seperti ini, D. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau kita sudah punya persamaan Y sama dengan, berarti koefisien di depan X itulah yang menjadi gradiennya. Ya, nah kenapa kok ini penting? Karena di bagian D ini sejajar dengan garis Y sama dengan X kurangi 6, maka kita langsung tahu gradiennya. Gini ya, Y sama dengan X kurangi 6 ya. X kurangi 6, maka gradiennya adalah koefisiennya huruf X. Jadi angka di depan huruf X. Loh Kak, nggak ada angka itu di depan huruf X. Nah, kalau nggak ada angka gini, sebenarnya ada angka 1. Nah, angka 1 itu boleh nggak ditulis. Jadi kita udah tahu, maka gradien garis ini adalah 1 ya. M-nya adalah 1. Ini kita pakai untuk menentukan persamaan garis yang kedua. Kan ketentuannya M1 harus sama dengan M2. Ini kita anggap sebagai M1. Maka M2-nya juga harus 1. Kan supaya sama.
tadi dua garis yang sejajar, kemiringannya harus sama. Jadi kalau M1-nya adalah 1, maka M2-nya juga 1. Nah, udah ketemu M2-nya sama dengan 1 dan melalui titik negatif 2, negatif 1. Berarti kita pakai rumus yang sebelah kiri tadi. Yang mana? Yang ini. Nah, ya. Yuk, kita catat aja dulu. Kak Sari gunakan warna spidol yang berbeda supaya terlihat ya. Oke. Nah ya, kita sudah ini M2 sama dengan 1 ya. Dan ini titik pentingnya negatif 2, negatif 1. Yuk, sini. M2 sama dengan 1 melalui titik negatif 2, negatif 1. Nah, maka persamaan garisnya langsung aja kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Seperti soal A dan B tadi. Ya, ini sebagai X1 dan Y1. Masukkan, ini Y saja berarti tulis dikurangi. Y1-nya adalah negatif 1, pakai dalam kurung gini. Ya, sama dengan M-nya sudah ada yaitu angka 1 dikali X dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Gini nulisnya. Nah, double kurungnya ya. Yuk, Y dikurangi negatif 1 menjadi Y tambah 1 gitu, sama dengan 1. Nah, ini boleh ditulis dulu kali X kurangi negatif 2 itu menjadi seperti X tambah 2 ya. Nah, yuk, Y tambah 1 sama dengan 1 dikali X plus 2 itu ya tetap X plus 2 kan. Berapapun, bilangan apapun kalau dikali 1 kan tetap. Berarti ini nulisnya X plus 2. Nah, ini udah hampir selesai kalau kayak gini. Sebelah kiri kita tinggalkan Y saja, sebelah kanan X plus 2. Nah, yang kita pindah adalah positif 1 ya. Bawa ke sini menjadi negatif 1. Hasil akhirnya Y sama dengan X plus 2 dikurangi 1 adalah plus 1. Selesai. Ini adalah persamaan garis lurus untuk soal nomor 4D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4E. Sejajar sumbu X dan melalui negatif 3,1. Nah, ini lebih mudah lagi. Sama juga nanti dengan yang F. Sejajar sumbu Y dan melalui 7,10. Kak Sari tunjukkan dengan gambar ya, supaya kalian paham banget. Kalau ada titik yang melalui atau garis yang melalui suatu titik dan dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, cara mengerjakannya itu langsung aja seperti ini. Yuk. Nah, melalui gambar, caranya gini, kita gambar dulu bidang koordinat yang kita perlukan. Ini sumbu X, ke sini sumbu Y, ya. Di sini titik pangkalnya 0,0. Ini X positif, X negatif, Y positif, Y negatif. Nah, tadi kan katanya yang E ini sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X itu gimana ya, Dek? Ini sumbu X-nya, kalau sejajar dengan sumbu X itu berarti ya bisa garis yang ini, bisa atasnya lagi, bisa atasnya lagi, dan seterusnya. Bisa juga yang bawahnya lagi. Nah, jadi bentuk garisnya itu horizontal ya, karena sejajar dengan sumbu X. Tetapi kita diberitahu bahwa garis itu melalui titik negatif 3,1. Berarti kita gambar dulu titik negatif 3,1 itu di mana? X-nya negatif 3 itu yang ini kan, Y-nya adalah 1. Y1 itu adanya di atas atau di bawah? Di atas sini ya dia, nih Y1. Berarti titiknya di sini. Oke, kalau gitu boleh kita tarik garis seperti ini sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti inilah garisnya. Terus persamaan garis yang seperti ini nih gimana, Kak? Langsung aja lihat. Ini Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1. Selesai. Seandainya tadi dia melewati titik negatif 3,2, berarti garisnya yang akan terjadi di atas sini. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 2. Gitu ya, Dek ya. Jadi intinya untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, persamaannya pasti simple. Hanya Y sama dengan berapa gitu, Tok. Gitu aja. Oke, nanti beda dikit dengan yang poin bawahnya lagi nih, yang F, sejajar sumbu Y dan melalui 7,10. Biar paham lagi, Kak Sari buat gambar sederhananya ya, seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan ya bidang koordinatnya. Oke, tadi dia katanya
gantian ya dek ya, sejajar dengan sumbu Y. Oke, kalau sejajar dengan sumbu Y, nanti bisa garisnya ada di sini atau di sini ya, atau di sini. Bisa juga di sebelah kirinya Y, di sini ya, di sini dan seterusnya. Pokoknya sejajar dengan sumbu Y itu ya tegak lurus kayak gini ya, garis vertikal. Oke. Nah, untungnya di sana diketahui bahwa dia melalui titik 7,10. Kalau gitu kita gambar dulu titik 7,10. X-nya 7 itu ada di sini ya. Kemudian Y-nya 10. Y10 itu ada di atas sana ya. Ini dia Y-nya 10. Berarti ini titik 7,10. Kemudian langsung aja kita gambar yang sejajar dengan sumbu Y kayak gini. Nah, sudah jadi. Inilah garisnya. Terus persamaannya gimana? Persamaannya langsung saja. Karena dia tadi sejajar dengan sumbu Y, berarti yang kita lihat malah titik X-nya ini. X-nya ini di angka berapa? Angka 7 kan? Berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan 7. Selesai. Gitu, memang seperti itu. Untuk yang soal sebelumnya tadi, Y sama dengan 1. Nah, soal yang sekarang, X sama dengan 7. Khusus yang ini Kak Sari salin di buku ya, seperti ini. Nah, yang E dulu, kalau sejajar sumbu X dan melalui negatif 3,1, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan ini. Lihat angka di sini, 1. Selesai. Untuk yang F, sejajar sumbu Y dan melalui 7,10, maka persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan 7. Gitu. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kalau dibuktikan dengan gambar seperti yang Kak Sari jelaskan tadi ya deh ya, bisa ya, mudah-mudahan bisa. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, Kak Sari bantu jawab sebisanya. Oke, kita lanjut dulu soal yang G. Untuk yang G, melalui negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 5, negatif 4 dan 0, negatif 2. Oke, kata kuncinya di sini adalah kedua garisnya itu saling tegak lurus. Tadi Kak Sari sudah buatkan catatan ya. Ini Kak Sari ulang, dua garis saling tegak lurus, maka kemiringan garis yang pertama kalau dikalikan dengan kemiringan garis yang kedua hasilnya harus sama dengan negatif 1. Jadi gimana? Jadi dari garis yang melalui titik ini ya, kita cari dulu kemiringannya. Nanti baru kita bisa menentukan kemiringan garis yang diminta. Oke. Nah, cara menentukan kemiringan garis kalau diketahui dua buah titik sudah ada rumusnya deh. Rumusnya seperti ini. Kalian catat ya sayang ya. Rumus mencari gradien. Gradien itu kemiringan ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini sumbernya dari buku paket kalian. Jadi insya Allah samaan dengan yang akan diterangkan oleh guru di kelas masing-masing ya. Oke, kita hitung kemiringannya dengan menggunakan rumus ini. Yuk. Ini ya, titiknya nih, nih Kak Sari salin. Oke. Kemiringan garis yang melalui negatif 5, negatif 4 dan 0, negatif 2 adalah, kita di rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Tandain dulu, ini sebagai X1 dan Y1, di sini sebagai X2 dan Y2. Bolak-balik sebenarnya boleh ya. Ini sebagai X2 dan Y2, ini X1 dan Y1 boleh. Bebas. Nanti hasilnya sama aja. Yuk, Y2 nih berarti negatif 2 dikurangi dengan Y1. Y1-nya adalah negatif 4. Oh, berarti harus pakai dalam kurung ya. Per X2, X2-nya adalah 0 dikurangi X1-nya adalah negatif 5, berarti dalam kurung gini juga. Oke, terus sama dengan, yuk, negatif 2, ini ada negatif berdekatan dengan negatif, langsung berubah menjadi positif ya, positif 4 per, ini 0, nah ada negatif dengan negatif lagi, berarti jadi positif juga ya, positif 5. Seperti itu. Terus negatif 2 ditambah 4 adalah 2 per 0 ditambah 5 adalah 5. Berarti kemiringan garis yang melalui dua titik ini adalah 2 per 5. Nah, ini kita tulis sebagai M1 gitu aja. Sehingga kalau M1-nya adalah 2 per 5, kita bisa menghitung M2-nya. M2 itu adalah kemiringan garis yang melalui titik ini nanti, negatif 2,1 ya. Kita cari dulu nilai M2.
Oke, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, karena M1-nya sudah ada, gini kita tulis ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya adalah 2/5 dikali M2 sama dengan negatif 1, gitu. Sehingga kalau mau mencari nilai M2 sama dengan negatif 1, diapakan dengan 2/5. Nah, dibagi ya. Tadinya kan di sini operasinya perkalian. Kalau 2/5 dipindah ke sini menjadi pembagian. Gini, bagi 2/5. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung aja, negatif 1, tanda baginya kita rubah menjadi kali. Syaratnya 2/5-nya dibalik menjadi 5/2. Ini kan seperti operasi pecahan biasa ya deh ya. Kalau pembagian itu memang diganti menjadi perkalian. Syaratnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga langsung ketemu ini, negatif 1 dikali 5/2 sama dengan ya, negatif 1 kali 5 adalah negatif 5/2. Ini adalah M2. Nah, kalau M2-nya sudah ketemu yaitu negatif 5/2, maka kita bisa mencari persamaan garisnya. Catat dulu sebelah sini ya. M2 sama dengan negatif 5/2 dan melalui titik yang ini negatif 2,1. Nah, maka persamaan garis lurusnya ya udah kita bisa menggunakan rumus sebelah kiri ini tadi. Kan ada titiknya, ada kemiringannya. Masukkan ke rumusnya ya. Y sama dengan kok Y sama dengan Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Oke, ini Y1 X1 nya yang di sini ya, X1 Y1. Yuk, berarti Y kurangi Y1 nya adalah angka 1 sama dengan M nya adalah negatif 5/2 dikali X kurangi X1 nya negatif 2, berarti gini. Oke, lagi Y kurangi 1 sama dengan negatif 5/2 dikali X. Ada negatif berdekatan dengan negatif, langsung jadi positif. Kayak gitu. Terus, Y dikurangi 1 sama dengan negatif 5/2 dikali X adalah negatif 5/2X. Terus negatif 5/2 dikali positif 2 adalah negatif 5. Nah, kok bisa? Ini kalian bisa nggak? Negatif 5/2 dikali positif 2. Kasar ditulis sebelahnya sini ya. Gini, negatif 5/2 dikali 2. Gitu, sama dengan. Nah, 2 dibagi 2-nya kan 1. Berarti negatif 5 dikali 1. Tuh, hasilnya negatif 5. Ya, udah hampir selesai nih. Yang sebelah kiri biarin Y saja. Yang sebelah kanan negatif 5/2X dikurangi 5. Nah, yang kita pindah ini negatif 1 bawa ke sini deh, menjadi positif 1. Sehingga Y sama dengan negatif 5/2X. Oke, ada negatif 5 ditambah 1 menjadi negatif 4. Selesai. Ini persamaan garis untuk soal nomor 4G. Ya, langkah-langkahnya ada beberapa memang ya, tetapi kalau kalian perbanyak sering latihan soal, insya Allah jadi terampil. Nah, untuk kalian yang mau gabung sama Kak Sari ya di grup belajarnya Kak Sari, meskipun terbatas ya deh ya kalau di grup itu, karena kan rame banget ya enggak. Jadi kadang-kadang ada yang bisa fokus, jadi menambah pemahaman, tapi kadang-kadang juga ada yang merasa malah terganggu. Ya, jadi memang Kak Sari itu menawarkan dua. Yang pertama di grup itu gratis ya dek ya, tetapi ada plus minusnya itu tadi. Nggak apa-apa lah untuk kalian yang suka di grup gratis, di sini aja di 081 456 10 9870. Caranya ketik nama kalian ya, _8, misalnya Anto _8 gitu ya. Ini yang gratis. Tetapi ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar itu tidak di dalam grup, namanya konsultasi PR individu. Jadi ini nanti langsung chat Japrian sama Kak Sari ya, tidak dimasukkan ke dalam grup. Tetapi berbayar ya, satu bulannya itu hanya 80.000. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, yang gratis atau yang berbayar. Dua-duanya sama jalurnya ya, chat aja ke nomornya Kak Sari di sini. Oke, nanti kita bisa sharing-sharing lagi di sana. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk ke soal nomor 5. Perintahnya,
Tentukan persamaan garis yang melalui 7,2 dan sejajar dengan garis 2x kurangi 5y sama dengan 8. Masih ingat ya, kalau dua garis yang sejajar, syaratnya itu apa? Syaratnya gradiennya atau kemiringannya sama. M1 sama dengan M2 ya. Kemiringan garis yang pertama sama dengan kemiringan garis yang kedua. Kemudian kalau bentuknya seperti ini deh, ini bisa kita rubah sehingga kita bisa langsung menemukan kemiringan garisnya. Gimana caranya? Kita rubah bentuk 2x kurangi 5y sama dengan 8 ini menjadi bentuk y sama dengan mx plus c. Berarti sebelah kiri ini nanti kita jadikan y saja ya. Sebelah kanan yang selain ada y-nya itu kita pindah ke sebelah kanan. Kayak gini nih. Ini negatif 5y-nya tetap di sebelah kiri ya, terus sama dengan 8-nya tetap, 2x pindah dong menjadi ke sebelah kanan sini. Kalau tadinya dia tandanya positif, pindah ke sini menjadi negatif 2x kayak gitu. Kemudian karena ini negatif 5y ya, dan kita maunya y saja, berarti kedua ruas ini boleh kita bagi dengan negatif 5. Boleh kayak gitu. Yuk, negatif 5y dibagi negatif 5 jadinya y saja. Kemudian 8 dibagi negatif 5 jadinya negatif 8/5 gitu. Negatif 2x dibagi negatif 5 jadinya positif ya. Negatif kalau dibagi negatif itu positif. Positif 2x/5 gini. Nah, udah. Kalau kayak gini ini sudah bentuk y sama dengan mx plus c. Kalau mau dibalik ini boleh kayak gini. Y sama dengan ini dulu yang ditulis ya. 2/5x gitu dikurangi 8/5. Ya, ini sebagai M-nya. Y sama dengan M. X plus C. Ini sebagai C-nya. Konstantanya adalah negatif 8/5. Sehingga sudah ketahuan M-nya atau kemiringannya adalah 2/5 ini. Oke, tulis ya. Berarti M1, kita anggap M1 ya, sama dengan 2/5. Kalau gitu, kita langsung tahu nanti kemiringan garis yang ditanyakan ini juga pasti 2/5. Kenapa? Karena kan katanya sejajar. Kalau sejajar itu kemiringan garis 1 sama dengan kemiringan garis 2. Kalau kemiringan garis satunya adalah 2/5, maka kemiringan garis yang keduanya juga pasti 2/5. Nah, ini yang kita pakai ya. Kita pakai untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Seperti ini. Tulis dulu yang diketahuinya, berarti M2 sama dengan 2/5 dan melalui titik berapa, koma berapa? 7,2. Nah, sudah 7,2. Udah, kita masukkan ke rumusnya ya, gini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1. Tulis Y saja dikurangi Y1-nya adalah 2 sama dengan M-nya nih 2/5 dikali dalam kurung X saja dikurangi X1. X1-nya 7 seperti ini. Terus Y kurangi 2 sama dengan, yuk 2/5 dikali X, tentu saja 2/5X. 2/5 dikali negatif 7, berarti negatif ya, 2 kali 7 adalah 14. Negatif 14 pernya tetap 5, seperti ini. Terus terakhir kita sisakan sebelah kiri Y saja, sebelah kanannya tulis dulu semua. 2/5X dikurangi 14/5. Nah, yang kita pindah ini negatif 2 bawa ke sini menjadi positif 2. Terakhir nih bisa kita rapikan ya Dek ya. Negatif 14/5 ditambah 2. Kayak gini aja. Y sama dengan 2/5X. Nah, ini negatif 14/5 ditambah 2 ini kita hitung tersendiri. Gini. Negatif 14/5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 14/5 ditambah 2-nya. Ini kita jadikan per 5 juga. Agar 2 ini jadi per 5, 2-nya harus dikali 5. Gini. 2 dikali 5 adalah 10. Pernya 5. Coba cek. 10/5. 10 bagi 5. Berapa? 2.
Kayak gitu. Kenapa dijadikan per 5? Supaya bisa dihitung. Ini negatif 14/5 ditambah 10/5 itu nanti hasilnya juga pasti per 5. Terus negatif 14 ditambah 10 aja sama dengan negatif 4. Gitu maksudnya. Bisa kan ya? Ini pecahan sederhana kok. Jadi ini negatif 14/5 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 4/5. Udah selesai. Inilah persamaan garis yang diminta pada soal nomor 5 ya. Y sama dengan 2/5 X kurangi 4/5. Nanti kalau misalnya sama guru kalian, coba dirubah bentuk, jangan ada pecahan-pecahannya seperti ini. Bisa aja, caranya gini. Tetapi sebenarnya kalau kayak gini disalahin nanti malah kurang bijak ya. Kadang-kadang kalau disalahin itu yang ngoreksi teman sekalian sendiri ya nggak. Kalau nggak sama persis dengan yang di papan tulis otomatis disalahkan. Padahal sebenarnya itu jawabannya benar juga. Bentuknya saja yang berbeda. Oke, kalau misalnya diminta dalam bentuk semuanya bilangan bulat ya, nggak ada pecahan-pecahan gini, bisa aja kita kembalikan. Ini semuanya kita kali 5. Oke, kalau dikali 5, Y dikali 5 adalah 5Y. Sama dengan 2/5 kali X, ini 5-nya hilang. Menjadi 2X saja. Dikurangi 4/5 kali 5, 5-nya hilang. Menjadi 4 saja. Tuh, 5Y sama dengan 2X kurangi 4. Ini sama aja nilainya dengan yang di atas tadi. Nah, kalau bentuk lainnya lagi pun ada kayak gini deh, 5Y ini kita pindah ke kiri semua, 2X-nya menjadi negatif 2X, negatif 4-nya menjadi positif 4, terus sama dengan 0. Ini juga sama, jadi ketiga-tiganya ini bentuk hasilnya sama ya, persamaan garis yang sama, hanya penyajian bentuknya saja yang berbeda. Kalau Kak Sari pribadi sukanya bentuk yang seperti ini, Y sama dengan MX plus C ya. Jadi terlihat di sini sebagai kemiringannya. Kalian mau pakai yang mana? Yang ini panah 1 boleh, yang di sini panah kedua boleh, panah ketiga juga boleh. Sama aja ya, Dek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal terakhir ya, karena soal nomor 7 ini nanti banyak juga ada A sampai H poinnya yang harus dikerjakan. Jadi kita breakdown ya untuk video kali ini sampai soal nomor 6 aja. 7, 8, 9, dan 10 insya Allah Kak Sari buatkan di video yang lain. Oke, nomor 6. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus. 2Y tambah 2 sama dengan negatif 7/4 kali X kurangi 7. Dan melalui titik negatif 2, negatif 3. Kata kuncinya tegak lurus. Nah, tegak lurus tadi syaratnya gradien atau kemiringan garis ke-1 kalau dikalikan dengan kemiringan garis kedua hasilnya harus negatif 1. Berarti kita harus tahu dulu kemiringan garis ini berapa gitu ya. Nanti ini kita anggap sebagai M1. Yuk kita selesaikan dulu ya, kita cari M1-nya. Oke, nih sudah Kak Sari catat ya. Untuk yang nomor 6 di sini 2Y plus 2 sama dengan negatif 7/4 kali X kurangi 7. Kayak gini kan. Yuk kita selesaikan dulu. Ini 2Y ditambah 2 tetap dulu. Nah, negatif 7/4 dikali X adalah negatif 7/4 X. Kemudian negatif 7/4 dikali negatif 7. Negatif kali negatif itu positif ya. 7/4 kali 7 itu 7-nya aja dikali 7, 49, pernya tetap per 4. Nah, sekarang sebelah kiri kita sisakan 2Y saja, sebelah kanan tulis ulang negatif 7/4 X ditambah 49/4, yang kita pindah ini positif 2 bawa ke sini menjadi negatif 2. Lalu 2Y sama dengan negatif 7/4 X ditambah 49/4 dikurangi 2-nya ini mau kita jadikan per 4 ya. Berarti 2-nya harus dikalikan 4. 2 kali 4 adalah 8. Cek dulu 8/4 atau 8 bagi 4 adalah 2. Betul. Sehingga ini 2Y sama dengan negatif 7/4 X. Nah,
Positif 49/4 dikurangi 8/4. Karena sudah sama per 4/4-nya, berarti nanti hasilnya juga per 4. Positif 49 dikurangi 8 hasilnya adalah positif 41 ya. 49 dikurangi 8 itu kan 41. Tandanya positif. Oke, sudah hampir. Nah, karena kita maunya itu kan bentuk Y sama dengan MX plus C, sehingga nanti langsung ketahuan nilai M-nya. Jadi ini masih 2Y, kita bagi aja dengan berapa? 2, supaya nanti jadinya Y gitu ya. 2Y kalau dibagi 2 jadinya adalah Y saja. Terus negatif 7/4X dibagi 2, kalau dibagi 2 itu penyebutnya ini seperti dikali deh. Jadi gini, negatif 7/8 gitu ya, X. Memang kayak gitu kan kalau pecahan. Terus ditambah ini menjadi 41 per berapa? 4-nya dikali 2 juga, 8. Memang kalau dibagi seperti itu ya. Oke, nah udah, ini bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya atau kemiringannya adalah ini. Kita tulis M1 sama dengan negatif 7/8. Yes, kalau M1 sudah ketemu, kita bisa mencari M2. Tadi katanya karena tegak lurus ya, M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. M1-nya adalah negatif 7/8 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka nilai M2-nya sama dengan negatif 1-nya dibagi dengan negatif 7/8. Caranya sama dengan negatif 1 dikali negatif, nih dibalik 7/8-nya jadi 8/7. Oke, kita hitung. Negatif dikali negatif, positif. 1 dikali 8/7 ya tetap 8/7. Udah ketemu. M2-nya adalah 8/7. Nah, M2 ini nanti kita pakai untuk menentukan persamaan garis lurusnya. M2-nya adalah 8/7 dan melalui titik berapa? Kita lihat lagi di soal. Melalui ini. Nomor 6 ya sayang ya. Ini negatif 2, negatif 3. Nah, ya kita gunakan rumus yang dari sejak awal tadi kita pakai ya, ini. Oke, titik yang dilaluinya ada, kemiringan garisnya juga ada. Masukkan ya, gini. Setelah kita tulis ulang datanya ya, M2-nya 8/7 melalui negatif 2, negatif 3, kita masukkan rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y1 X1 itu hanya notasi deh. Ini mau diganti Y2 X2 juga nggak apa-apa. Arahnya Y1 X1 itu yang ini pokoknya ya, atau Y2 X2 juga, pokoknya yang ini. Titik yang dilaluinya ya. Itu untuk notasi aja ya. Tulis di sini X1 dan Y1. Masukkan rumus, ini karena Y saja berarti ditulis ulang Y dikurangi Y1-nya ini negatif 3 sama dengan M. M-nya adalah 8/7 dikali X dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Kurung lagi. Oke, Y dikurangi negatif 3 menjadi Y tambah 3 sama dengan 8/7 kali X dikurangi negatif 2 menjadi X tambah 2. Oke, Y ditambah 3 sama dengan 8/7 kali X adalah 8/7X. 8/7 dikali positif 2 adalah positif 16/7. Terus sebelah kiri kita sisakan Y saja, sebelah kanan ini tulis ulang 8/7X tambah 16/7. Yang kita pindah ruas adalah positif 3, bawa ke sini menjadi negatif 3. Oke, nah negatif 3 ini akan kita rubah menjadi per 7, berarti 3-nya harus dikali 7, menjadi gini, Y sama dengan 8/7X ditambah 16/7 dikurangi 3 kali 7 adalah 21/7. Benar kan? 21 dibagi 7 itu 3? Betul. Lalu Y sama dengan 8/7X. Yuk, positif 16 dikurangi 21 itu hasilnya adalah negatif 5.
berarti negatif 5/7. Udah, inilah persamaan garis lurus yang diminta pada soal nomor 6. Kalau kalian mau merubahnya ya ke dalam bentuk yang bulat, boleh ini, berarti semuanya harus dikalikan 7, menjadi 7Y sama dengan 8X kurangi 5. Ini juga sama. Mau dipindah ruas menjadi ke sebelah kiri semua juga boleh. 7Y kurangi 8X ditambah 5 sama dengan 0, sama ya. Nanti kalau kalian disuruh merubah ke dalam bentuk tertentu, boleh tanya Kak Sari di kolom komentar. Kak Sari bantu ya kalau masih ada yang bingung. Tapi mudah-mudahan semuanya paham. Hanya pindah-pindah ruas aja ya. Kalau tadinya 8X ini positif, dipindah ke sini jadi negatif. Kalau 5-nya ini negatif, pindah ke sini menjadi positif, gitu aja. Kalau 7Y-nya kan tetap, karena dia tetap berada di sebelah kiri. Jadi tandanya tetap positif. Ya, oke, Kak Sari sudahin dulu ya sayang ya. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.